Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Santri-santri yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, santri-santri yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu wahdah ar-rabi'ah, al-hayatul yaumiyah. Al-hayatul yaumiyah yang artinya kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada bab baru, ada satu hal yang tertinggal. Bisa kalian lihat di halaman 63. Ini di antara yang sudah seharusnya kalian ketahui sebelum kalian masuk kepada al-hayah al-yaumiyah, yaitu nama-nama hari. Nama-nama hari. Halaman 63. Silahkan dibuka bukunya masing-masing, halaman 63. Di situ ada nama-nama hari. Baik, sudah? Sudah semuanya? Halaman 63. Muhammad Zaki, Adam Zaim, Muhammad Ardan, dan Muhammad Abid, tolong dinyalakan semuanya. Baik, sudah dibuka ya? Nah, di situ ada nama-nama hari paling atas, pada kolom paling atas, ada As-Sabtu, Al-Ahad, Al-Ithnain, Al-Thulatha, Al-Arbi'a, Al-Khamisu, Al-Jumu'ah. Coba kalian perhatikan yang masih belum tahu harokat-harokatnya, segera diberi harokat. As-Sabtu itu artinya hari Sabtu. Al-Ahadu itu hari Ahad. Al-Ithnaini itu hari Senin. Al-Ithnaini hari Senin. Ats-Tsulatsa itu hari Selasa. Al-Arbi'a'u itu hari Rabu. Al-Khamisu hari Kamis. Al-Jumu'ah itu hari Jumat. Dan sebenarnya penyebutan atau pelafalan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia untuk nama-nama hari sudah mirip. Ya, sudah mirip. Yang ada di dalam bahasa Indonesia mirip dengan apa yang ada dalam bahasa Arab. Nah, ini harus dihafal. Ini harus dihafal karena termasuk yang akan diujikan nantinya. Kalian harus hafal di luar kepala. Dalam arti betul-betul hafal. Ya. As-Sabtu, Sabtu, Al-Ahad. Nah, santri-santri, mulai saat ini jangan lagi menyebut kata minggu. Halaman 63. Jangan lagi kalian menyebut kata minggu, tapi diganti dengan ahad. Dan jangan lagi menyebutkan kata seminggu, diganti dengan sepekan. Ada apa dengan kata minggu? Kalau di antara kalian sebelumnya pernah belajar tentang ilmu-ilmu akidah, tentang tauhid, ini berkaitan erat dengan akidah seorang muslim. Jangan disepelekan cuma sekedar mengucapkan kata minggu. Kan cuma minggu, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Nah, di situ ada selipan makna. Hari Minggu itu adalah hari pemujaan kepada Tuhan selain Allah. Itu makna di balik kata minggu. Ya, di balik kata minggu di situ ada sisi pemujaan, penyembahan kepada Tuhan selain Allah. Lihat bagaimana orang-orang kafir ingin menyisipkan di dalam di tubuh umat Islam perkara-perkara yang berbau kesyirikan dan kekufuran. Maka sekali lagi tolong dihapus kebiasaan menggunakan kata minggu, tapi diganti apa? Ahad. Diganti ahad. Ya, atau seminggu diganti sepekan. Pekan depan, bukan minggu depan, pekan depan. Ahad depan. Ya.
Karena dalam kata minggu tadi ada sisi pemujaan kepada Tuhan selain Allah. Nah itu sisi ada tambahan dari Ustaz. Jadi nama-nama hari ini harus dihafal. Nama-nama hari ini harus dihafal. As-sabtu, al-ahadu, al-itsnain, ats-tsulatsa, al-arbi'a, al-khamis, al-jumu'ah. Fahim tum? Baik. Sekarang dibuka di bab baru Al-Hayah Al-Yaumiyah di halaman 82. Halaman 82. Al-Hayah Al-Yaumiyah itu artinya, Al-Hayah itu artinya kehidupan. Ya, seperti ini. Al-Hayah ini artinya kehidupan. Yaumiyah ini sehari-hari. Yaum itu artinya hari. Ya. Yaumun. Yaumun jamaknya ayyamun. Nah, ini hari. Al-Hayah ini kehidupan. Al-Yaumiyah ini sehari-hari. Jadi al-yaumiyah itu diambil dari kata yaum. Al-yaumiyah itu diambil dari kata yaumun yang artinya hari. Sehingga al-hayah al-yaumiyah kehidupan sehari-hari. Baik, jadi nanti isi percakapan-percakapannya adalah kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Bagaimana dalam menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Baik. Seperti biasa, kalian lihat pada percakapan yang pertama, antara Thariq dan Thahir. Percakapan antara Thariq dan Thahir. Sebentar. Baik. Ustaz bacakan terlebih dahulu ya, antara Thariq dan Thahir. Kalian dengarkan baik-baik. Jika ada kosakata yang jika ada harokat yang tidak diketahui, maka kalian berikan harokat. Al-hiwarul awal baina Thariq wa Thahir. Mata tastayqidh? Halaman 82. Halaman 82. Kita tuliskan. Halaman 82. Mata tastayqidh? Astayqidhu 'indal fajr. Aina tusallil fajr? Usallil fajra fil masjid. Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? Hal tanamu ba'da shalah? La. La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah.
Hal tadhhabu bis-sayyarah? Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil hafilah. Adhhabu bil hafilah. Baik. Sekarang Ustaz baca, kalian ulangi. Ustaz baca, kalian ulangi. Dan Ustaz harapkan dengan suara yang lantang agar lebih membiasakan lisan kalian. Mata tastayqidh? Mata tastayqidh? Astayqidhu 'inda al-fajr. Astayqidhu 'inda al-fajr. Aina tusalli al-fajr? Aina tusalli al-fajr? Usalli al-fajra fil masjid. Usalli al-fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da as-salah? La, la anamu ba'da as-salah. Madza taf'alu ba'da as-salah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Wa mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis-sayyarah? Hal tadhhabu bis-sayyarah? La, adhhabu bil hafilah. Adhhabu bil hafilah. Baik. Sekarang Ustaz terjemahkan terlebih dahulu. Ya, kalian langsung tulis artinya di kata yang ada dalam kitab. Langsung. Mata ini artinya apa? Kapan. Mata ini artinya kapan. Tastayqidhu. Tastayqidhu itu dari istaiqadha yastayqidhu. Istaiqadha yastayqidhu. Istaiqadha yastayqidhu. Yastayqidhu. Artinya apa? Masya Allah, bangun. Ya. Mata tastayqidhu artinya bangun. Istaiqadha ini untuk kata kerja lampau. Sementara yastayqidhu ini untuk kata kerja sekarang dan akan datang. Dan ingat kaidahnya, untuk mengetahui siapa pelakunya maka dilihat pada huruf pertama. Maka sama dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan. Walaupun bentuk kata kerjanya berbeda, ini hurufnya lebih banyak. Yang sebelumnya yaqra'u dan semisalnya. Nah, maka masih sama. Yastayqidhu ini untuk dia laki-laki. Tastayqidhu itu untuk dia perempuan atau kamu laki-laki. Astayqidhu ini untuk saya. Nastayqidhu ini untuk kita atau kami. Maka sama. Ya. Ini harus diingat. Mata tastayqidh, kapan kamu bangun. Astayqidhu indal fajri. Saya bangun inda. Inda itu bisa diterjemahkan ketika. Inda ketika. Saya bangun indal fajri ketika masuk waktu fajar. Jadi setelah terdengar suara azan, Allahu Akbar, dia terbangun. Ya, Allahu Akbar, dia terbangun.
Baik. Aina tusalli al-fajr? Di mana kamu tusalli? Sudah, ini sudah sering terulang. Apa artinya tusalli? Langsung dijawab ya. Apa artinya tusalli? Salat. Pelakunya siapa? Kamu. Iya, betul. Aina tusallil fajr? Di mana kamu salat? Dan ini tutupnya diperuntukkan untuk laki-laki. Usallil fajr fil masjid. Saya salat di masjid. Hal tanam. Nah, apa artinya tanam? Tanam dari kata nama yanamu. Ini harus kalian hafal, ya. Jadi bukan hanya sekedar salah satu kata aja, dua-duanya. Kata kerja lampau dan kata kerja sekarang atau akan datang. Tanamu, nama yanamu artinya tidur. Nama yanamu artinya tidur. Hal tanamu ba'da shalah. Apakah kamu tidur ba'da? Ba'da artinya setelah. Ya. Setelah. Apakah kamu tidur setelah sholat? Maka jawabannya la, tidak. La ana ba'da sholat. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Madza taf'alu ba'da sholat? Madza taf'alu ba'da sholat? Apa yang engkau lakukan? Taf'alu itu dari kata fa'ala yaf'alu. Artinya melakukan atau mengerjakan, bisa. Ya. Melakukan atau mengerjakan. Madza taf'alu? Apa yang engkau lakukan? Madza taf'alu? Apa yang engkau lakukan? Ba'da shalah, setelah salat. Aqra'ul Qur'an. Maka dia menjawab aqra'ul Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Baik. Wa mata dan kapan tazhabu ilal madrasah? Tazhabu apa? Dari kata zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Artinya pergi. Wa mata tazhabu ilal madrasah? Dan kapan kamu pergi ke al-madrasah? Artinya sekolah. Al-madrasah artinya sekolah, jamaknya madarisu. Nah, al-madrasah sekolah, jamaknya madaris. Azhabu sa'ata sabi'ah. Saya pergi jam as-sabi'ah. Apa artinya as-sabi'ah? Jam 7. Ya, azhabu sa'ata sabi'ah. Hal tazhabu bisayyarah? Apakah engkau pergi dengan as-sayyarah? Artinya mobil. Dan jamaknya mobil, tak marbutoh yang di akhir ini dihapus, diganti alif dengan tak. Ya. Sayyarah jadi sayyarat. Sayyarat. Ini jamaknya sayyarah. Apakah kamu pergi dengan mobil? Jawabannya tidak. La azhabu bil hafilah. Saya pergi dengan bus atau dengan bis. Jamaknya sama,
tak marbutoh dihapus diganti dengan alif dan ta. Baik. Sekarang kita baca. Kalian yang baca. Ustadz ingin 2 orang mengajukan dirinya untuk membaca. Siapa yang menjadi Tariq, siapa yang menjadi Tahir. Masya Allah. Fadri dengan Maheswara. Fadri dengan Maheswara. Fadri jadi Tariq, ya, Maheswara jadi Tahir. Tafadhal. Taikizu indal fajr. Aina tusallil fajr. Usol fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La. Anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? Azhabus sa'at sabi. Hal tadhhabu bis sayyarah? La. Azhabu bil hafilah. Baik. Bagus. Cuma tadi ada sebagian panjang pendeknya yang keliru. Ini jangan sampai salah ya. Dalam bahasa Arab itu nggak boleh salah dalam masalah panjang pendek. Karena salah panjang pendek dalam bahasa Arab itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya, yang pertama bisa jadi tidak ada arti. Yang kedua bisa jadi merubah arti. Maka jangan salah baca. Bis sayyarah bil hafilah. Perhatikan betul-betul panjang pendeknya. Gak masalah pelan-pelan, tapi betul bacanya. Ya, bukan berarti orang Arab harus cepat, tapi salah-salah ya, enggak. Pelan, tapi bisa kita menggunakan logat-logat Arab, masih bisa. Mata tastaiqid? Astaiqidu indal fajri. Masih bisa kan? Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La. La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu as-sa'ata as-sabi'ah. Hal tadhhabu bis sayyarah? Hal tadhhabu bis sayyarah? La adhhabu bil hafilah. Pelan tapi tetap dapat logatnya, tetap dapat lahjahnya dan bacaannya jelas dan sesuai dengan harokat-harokat yang ada, ya. Jadi Ustaz minta kalian mencontoh sebagaimana bacaan Ustaz tadi agar lebih terbiasa menggunakan bacaan-bacaan yang baik. Nah, siapa yang selanjutnya? Rifki Andika, Syamsi. Rifki Andika dengan Syamsi Al-Fajr. Syamsi jadi Tahir, Mata tastaiqiz? Astaiqizu indal fajr. Aina tusallil fajr? Usolli fajr fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tazhabu ilal madrasah? Azhabu sa'ata sabi'ah.
hal tazhabu sayyarah. La azhabu bil hafilah. Baik. Insyaallah. Bagus, tinggal lebih dilancarkan lagi. Kalian ketika percakapan itu usahakan sambil memahami isi maknanya. Jadi lebih menjiwai. Ya, ketika membaca percakapannya sambil dipahami kembali maknanya agar lebih menjiwai. Baik, siapa selanjutnya? Abid Ulia dengan Dio. Abid Ulia dengan Dio. Dio jadi Tariq, Abid jadi Tahir. Fadhal. Mata Astaqizu 'indal fajr. aina tusallil fajr. Usalli fajr fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah. La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah. Aqra'ul Qur'an. Wa ma tazhabu ilal madrasah. Adhabu sa'ata sabi'ah. Hal tazhabu bis sayyarah. La Baik. That's nice. Nah, baik, sekarang di halaman berikutnya, di halaman 83, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan. Ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan. Sekarang yang saya tunjuk menjawab sesuai dengan apa yang ada pada percakapan. Pertanyaan pertama, man yastayqizu indal fajri? Jawab Rafli Akbar Maulana. Mana Rafli? Ya. Man yastayqizu indal fajri? Silahkan dijawab. Baik, ganti. Rendra Baruna. Terjemahkan dulu, terjemahkan soalnya kemudian jawab. Man yastayqizu indal fajri? Apakah kamu bangun tidur waktu fajar? Apa tadi? Apakah Kamu bangun tidur? Man artinya apa? Bangun. Man artinya apa? Man anta. Man anta. Man. Apa artinya man? Apakah? Bukan. Man anta. Coba artikan man anta. Apakah kamu? Aneh. Man huwa mudarris. Man anta. Man ana talibun. Ana ustadzun. Apa artinya man? Ini sudah pada pertemuan pertama. Rendra lupa. Ini sudah di pertemuan pertama. Man. Di sana ada man, di sana ada ma. Man artinya siapa. Man artinya siapa. Ya, artikan.
Siapa yang bangun tidur waktu fajar? Ya, Man. Jawabannya? Jawabannya waktu fajar. Itu di percakapan. Rendra, jawabannya ada di percakapan. Siapa yang bangun tidur ketika fajar? Di percakapan jawabannya. Rendra nggak usah cari-cari kemana-mana. Lihat percakapan, siapa yang bangun di waktu fajar? Oh, Tohir. Nah, baru paham ya? Jawabannya Tahir. Tohir. Tahir yastaqidu indal fajri. Aina yusallil fajra? Azizi. Mungkin nggak perlu diperbesar Mas biar cepat kan. Nah, gitu. Azizi. Aina yusallil fajra? Jawab. Diterjemahkan dulu soalnya kemudian dijawab. Azizi, nyalakan anu. Tolong dinyalakan mic-nya. Ya. Terjemahkan soalnya kemudian jawab. Di mana sholat subuh? Siapa yang sholat? Di mana sholat subuh? Sholat subuh di waktu subuh. Siapa yang sholat di sini? Tohir. Di mana? Di mana? Di mana? Apa? Ulangi. Ustaz nunggu nih jawabannya. Di mana? Azizi, masih nyambung? Gimana Ustaz? Ya, terjemahan lengkapnya apa? Di mana? Min aina? Tolong diterjemahkan. Aina yusallil fajra. Terjemahkan bahasa Arab ini ke dalam bahasa Indonesia. Baru dijawab. Azizi, tahu tidak? Tahu nggak terjemahannya? Nggak tahu? Baik, ganti yang lain. Ya, tahu? Tahu Azizi? Enggak tahu cara jawabnya, maksudnya gimana? Enggak. Gini, Azizi itu kan soal nomor 2. Aina yusallil fajra. Tugasnya terjemahkan soalnya. Soalnya diterjemahkan. Setelah itu dijawab. Jawabannya ada pada apa? Jawabannya ada pada percakapan. Ya. Ya. Baik, Azizi nggak paham. Yang lain. Azizi perhatikan ya, perhatikan temannya menjawab. Farid Rizki Alfandi. Aina yusallil fajra? Fil masjid. Terjemahkan dulu, baru dijawab.
Di mana dia sholat subuh. Siapa dia di sini? Tohir. Tahir. Di mana dia sholat subuh? Jawabannya Fil masjid. fil masjid. Nah, itu ya Ajizi ya maksud Ustadz. Jadi tugas kalian menerjemahkan dulu soalnya, baru dijawab. Ustadz tahu dari mana di masjid? Itu di percakapan ada. Tohir sholat di waktu, sholatnya di masjid. Paham Ajizi ya? Baik, soal nomor 3. Hal yanamu tahirun ba'da sholah? Muhammad Ashifa. Muhammad Ashifa, Ardan, Habibi Zaki. Ini kenapa kok kameranya dimatikan? Ashifa, Ardan, silakan jawab. Ashifa, hal yanamu tahirun ba'da shalah? Terjemahkan terlebih dahulu kemudian dijawab. Apakah hal yanamu tahirun ba'da shalah? Apakah kamu tahirun Apakah kamu tahirun Apakah kamu tohir? Yanamu artinya apa? Yanamu tidur? tidur. Jawab terus, lanjutkan. Apakah Hal yanamu kamu tahirun setelah sholat? ulangi? Apakah kamu tahirun setelah sholat? Apakah kamu tohir? Yanamu artinya apa? Apakah tahir tidur setelah sholat? Nah, apakah tohir tidur setelah sholat itu? Nggak ada kamu di sini karena pakai yanamu. Itu tohir maksudnya. Jawabannya apa? La anamu ba'dus sholah. La yanamu ba'das sholah. Baik, yang selanjutnya. Nomor 5. Akila. Mata yadhhabu ilal madrasah? Tolong dinyalakan kameranya, Akila, tolong dinyalakan. Kameranya tolong dinyalakan, Akila. Baik, yang lain. Ibnu Ramadhani. Mata yadhhabu ilal madrasah? Kapan kamu ke sekolah? Kapan? Kamu ke sekolah. Kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan? Kapan kamu pergi ke sekolah?
Kamu. Siapa kamu? Yazhabu di sini pelakunya siapa? Torik. Kenapa diartikan kamu, Ibnu? Kalau huruf awalannya yazhabu pakai huruf ya, ini pelakunya siapa? Torik. Yazhabu, yazhabu. Ini kata gantinya siapa? Kamu atau saya? Kamu. Kamu. Kalau iya, kamu. Ada orang tuh nama dia. Dia. Ya. Kalau iya, kamu. Kapan Torik pergi ke sekolah? Bukan Ibnu, perhatikan. Kalau yazhabu yang dihawali dengan huruf ya, itu artinya kamu, dia, atau saya, atau kami. Yazhabu, masih ingat nggak? Nggak ingat ya? Ibnu nggak ingat. Ustadz ulangi lagi. Kesekian kalinya. Kalau huruf ya itu artinya dia. Kalau diawali dengan huruf ta itu artinya kamu laki-laki atau dia perempuan. Kalau alif itu artinya saya. Kalau nun, nazhabu itu artinya kami. Ya. Ingat Ibnu? Berarti yazhabu di sini kamu. Baik, cukup. Yang lainnya. Fathur Rahim. Oh, ya, nomor 4 belum kita ya. Nomor 4. Madza yaf'alu ba'da shalah? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Ini Fathur Rahim ikut-ikutan kamu lagi. Kenapa kok kamu? Kenapa kok jadi kamu? Tadi sudah kamu nih, kamu lagi. Yaf'alu, huruf awalnya apa? Yaf'alu huruf awalnya apa? Huruf awalnya? Iya, kalau huruf awalnya ya, berarti kalau huruf awalnya ya berarti baik. Perhatikan semuanya. Ustadz ulangi lagi. Di sini ada kata kerja yaf'alu. Perhatikan semuanya, jangan ada yang main. Yaf'alu. Ketika huruf awalannya ya, ini artinya dia. Yaf'alu mengerjakan. Ketika huruf awalannya ya, artinya dia, buat laki-laki. Ketika huruf awalannya ta, artinya kamu, laki-laki, atau dia, perempuan. Ketika huruf awalannya alif, af'alu, saya. Ketika huruf awalannya na, berarti kita atau kami. Ini kan sudah Ustadz jelaskan. Harus diingat. Berarti terjemahannya madza yaf'alu ba'da shalah, apa artinya Fathur Rahim? Fathur Rahim lagi. Apa yang dia lakukan setelah sholat? Apa yang dia lakukan setelah sholat? Itu yang Ustadz maksud. Ya, ini 3 orang, kamu harus perhatikan. Jawabannya Aqra'ul Quran.
Apa yang dia lakukan? Berarti jawabannya, kok jadi saya? Paham nggak? Yaqra'ul Quran. Yaqra'ul Quran, itu yang Ustadz maksud. Jadi harus nyambung antara pertanyaan dengan jawabannya. Yang ditanyakan dia, berarti juga dia dong yang menjawab. Ya? Paham? Baik. Pertanyaannya kita lanjutkan nanti atau kita lewatkan saja karena ada satu yang Ustadz harus sampaikan kali ini berkaitan dengan jam. Tadi si Rozan sudah nanya. Sebenarnya inti pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan berkaitan dengan cara membaca jam. Ya, tapi karena kita muter-muter akhirnya waktunya sudah hampir habis. Baik. Cara membaca jam, ya, perhatikan. As-sa'atus sabi'ah. Pada percakapan as-sa'atus sabi'ah. Angka yang digunakan pada jam di sini angka apa? Rozan, angka apa Rozan? Angka yang digunakan pada jam. Kan jenis-jenis angka sudah Ustadz sampaikan kan? Ada 2 jenis. Coba Rozan nyalakan mic-nya. Ya. Angkanya ada 2 jenis. Angka yang pertama apa? Muzakkar. Bukan. Itu 2 bagian. Itu Angka urutan dan angka. Ada angka, ada dua macam. Angka, urutan dan bilangan. Urutan dan bilangan. Ya, betul. Nah, sekarang untuk jam as-sa'atus sabi'ah ini angka macam apa? Bagian mana? Urutan. Urutan. Itu jawabannya. Oh, berarti cara membaca jam itu sangat gampang. Kalau kalian sudah hafal angka urutan, berarti tinggal apa? Angka urutannya jenis apa? Muzakkar atau muannas? Rozan. Muannas. Muannas, selesai masalah. Berarti yang ada di pikiran kalian adalah angka urutan muannas. Tinggal ditambah depannya as. Ya. As-sa'ah. Nah, as-sa'atu. Jam 1. As-sa'atul. Jam 1 coba. Rehan Akram. Jam 1. Rehan Akram langsung nyalakan mic-nya. Rehan sendiri yang menyalakan. Ya, jam 1. Masih belum paham berarti. Perhatikan, ini kita sedang mempelajari cara membaca jam dalam bahasa Arab. Caranya adalah tulis sa'ah, nih langkahnya, langkah. Kelihatan nggak di bawahnya? Basah. Langkah membaca jam. Jam dalam bahasa Arab. Pertama, tulis sa'ah. As-sa'atu. Kemudian ditambah dengan angka urutan mu'annas. Selesai. As-sa'atu ditambah dengan angka urutan mu'annas. Kalau pertanyaannya adalah jam 1, pertanyaannya jam 1, as-sa'atu, angka 1 urutan mu'annas apa? Mana tadi? Yang Rehan Akram. Angka 1 urutan apa? Rehan, nyalakan mic-nya. Lupa, Ustaz. Lupa. Lah itu masalahnya kalian ini. Kita nggak bisa lanjut karena sering lupa. Rozan, coba Rozan. Apa Rozan? Al-ula. Al-ula berarti jam 1. As-sa'atul
ula. As-sa'atul ula. Selesai. Ingat, angka-angka diulang lagi, dihafalkan kembali. Syamsi. Syamsi. Mana Syamsi? Syamsi. Syamsi, jam 5. Jam 5. Hah? As-sa'atu al-khamisah, Ustaz. As-sa'atul khamisah. Mumtaz, 100 buat Syamsi. Paham ya? Lain lagi, siapa lagi mau coba? Halim. Halim, tolong nyalakan mic-nya. Ustaz. Jam 7. As-sa'atu sabiah. Jam 7 kan ada di percakapan, selain. Jam 9. As-satu tis'ah. Bukan urutan, angka urutan. As-sa'atu Angka urutan masih Halim lupa. Yang kemarin sudah Ustaz bagikan di grup WhatsApp. wahidun. Hah? Yang wahidun itu kan Ustaz, wahidun isnani. Itu yang bilangan. Ini yang urutan. Urutan tuh al-awwal, as-tsani, al-ula, as-tsaniyah, itu urutan. Nah, yang sekarang kaidahnya as-sa'atu ditambah dengan angka urutan muannas. Jam 9 berarti 9 angka urutan muannas. Halim. 9. Jawabannya as-sa'atut tasi'ah. As-sa'atut tasi'ah. As-sa'atu tasi'ah. Paham? Baik. Nah, Ulangi ya. Ustaz jelaskan lagi cara membaca jam. Cara membaca jam sangat mudah. Yang pertama, sebutkan as-sa'ah, tuliskan as-sa'ah, nih perhatikan. Kemudian ditambah dengan angka urutan yang muannas. Angka urutan muannas apa saja? Coba dibuka lagi. Dibuka lagi catatan yang sudah dikirim. Al-ula, as-tsaniyah, as-tsalisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-tsaminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Ya, itu sampai jam 10. Sampai jam 10. Baik. Biar lebih mengikat, Ustadz kasih tugas. Tugasnya kalian, Ustadz minta menulis jam dari jam 1 sampai jam 12. Ditulis. Dikumpul pada hari Selasa. Tugasnya ada 2. Ya. Tugas yang pertama menulis tuliskan
jam dalam bahasa Arab. Tuliskan jam dalam bahasa Arab. Ya. Dari jam 1 sampai dengan jam 10 dulu. Jam 11, 12, insya Allah nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini, paham? Paham ya? Ini tugas pertama. Tugas kedua. Tugas kedua tentang tuliskan satuan dan bilangan pada angka-angka pada bilangan berikut. Atau seperti ini aja. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita dituliskan Mas di itu. Yang pertama, lima buku, 7 pulpen, 6 papan tulis, 9 lemari, terakhir 10 atau 4 nggak usah lemari. 9 sekolah. 6 mobil. 4 rumah. Nah, ini PR kalian dikumpulkan pada hari Selasa. Terakhir bukan hari Selasa, terakhir hari Senin. Terakhir hari Senin. Terakhir hari Senin. Nah, berarti hari Selasa semuanya sudah ngumpul. Ya, ini 2 tugas. Pertama, tuliskan jam dalam bahasa Arab jam 1 sampai jam 10. Kaidahnya tadi apa? Tulis as-sa'ah, kemudian ditambah dengan angka urutan muannas. Itu kaidahnya. Ya. Hari ini mau ngumpulkan, luar biasa. Kalau ada yang mengumpulkan hari ini, luar biasa. Dikumpulkan ke wali kelas. Dikumpulkan ke wali kelas. Mau hari ini, mau besok, mau asalkan jangan melebihi batas waktu, silahkan. Ya, batas terakhir hari Senin. Apa Ustaz semuanya ditulis pakai angka urutan? Iya. Kemudian angka muannas. Dibuka lagi angka urutan muannasnya apa saja. Kemudian tugas yang kedua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab 5 buku, 7 pulpen, 6 mobil, 9 sekolah, 4 rumah. Kaidahnya apa? Masih ingat kaidahnya? Ketahui jenis kata benda, kemudian pasangkan dengan angka yang sejenis, kemudian urutkan
angka kemudian kata benda, dan ubah menjadi jamak. Jamaknya buku sudah, jamaknya pulpen sudah Ustadz kasih tahu, jamaknya mobil sudah, sekolah sudah, rumah sudah. Ustadz Aji, Ustadz, kalian nggak tahu wali kelasnya sendiri? Kumpulkan ke wali kelas, harus tahu wali kelasnya, ya. Baik, itu kiranya bisa Ustadz sampaikan. Ingat, pelajaran yang lalu-lalu jangan dilupakan. Pelajaran yang lalu-lalu jangan dilupakan. Kalian lupakan pelajaran lalu sulit. Bahasa Arab itu adalah pelajaran yang terus bersambung, berkesinambungan. Ya, terus bersambung. Ustaz, Soal yang kedua itu angka bilangan. Ini angka bilangan, ini angka urutan. Ini bilangan, ini urutan. Dan ini sudah Ustaz jelaskan kaidahnya beberapa kali. Ya, sudah ya? Cukup? Ustaz, email atau WA Ustaz? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Dikirim ke email atau WA? Itu kesepakatan kalian dengan wali kelas. Wali kelas mintanya apa? Biasanya bagaimana? Ustaz nggak tahu kebiasaan kalian bagaimana. Kan banyak tugas-tugas dari pelajaran lain. Kesepakatan kalian dengan wali kelas. Kalau wali kelas bilang, Pak, lewat WA, lewat WA. Kalau lewat email. Ya, jelas ya? Sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.